مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya thayyib, anakku semuanya siap belajar? Siap? Oke, luar biasa. Oke, taib kita belajar ya. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa dulu ya. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Oke, thayyib. Oke, anakku semuanya yang saya hormati, insyaallah sebelum kita memulai pelajaran, biasakan diri kita yaitu membaca ayat suci Al-Qur'an. Mengawali pembelajaran kita membaca ayat suci Al-Qur'an dulu. Oke, ikuti Ustadz nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طيب. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bacaan-bacaan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, anakku semuanya, materi kita hari ini yaitu cabang iman memenuhi janji atau menepati janji. Sebelum melanjutkan, kita melalui dulu yaitu tujuan pembelajaran kita ya. Untuk mencapai pembelajaran kita harus masuk dulu di tujuan pembelajaran. Thayyib. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan mengapa memenuhi janji itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh situasi di mana mereka pernah melanggar janji dan akibatnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat rencana untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Oke, taib, inilah tujuan pembelajaran kita. Yang selanjutnya adalah pengertian memenuhi janji. Perhatikan ya. Jadi, pengertian memenuhi janji adalah salah satu cabang iman yang penting adalah memenuhi janji, al-wafa bil ahad, yaitu menjalankan apa yang telah disepakati atau dijanjikan kepada Allah maupun kepada manusia. Dalam Islam, memenuhi janji adalah bentuk pengamalan iman yang mencerminkan kejujuran
tanggung jawab dan akhlak mulia. Itulah ya pengertian memenuhi janji. Baik, kita memasuki dalil dan hadis tentang memenuhi janji. Pertama dalilnya, ayatnya ya. Yang pertama, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Wa'ufu bil ahdi. Ya, penuhi janji itu. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawab. Ini surah Al-Isra ayat 34. Hadisnya, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa memenuhi janji itu adalah tanda keimanan sejati. Sebaliknya, orang yang tidak memenuhi janji menunjukkan ciri-ciri kemunafikan. Ya, tanda-tanda orang munafik ada 3 ya. Yang pertama adalah jika ia berbicara ia berdusta. Yang pertama. Yang kedua, jika ia berjanji, ia tidak menepati. Dan yang ketiga, dan jika dia diberi amanah, ia berkhianat. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Olehnya itu kepada anak semuanya, ya kalau kita berjanji harus ditepatin ya, supaya kita terhindar menjadi orang-orang munafik. Insyaallah ya. Ketaib. Jenis-jenis janji itu ya. Yang pertama, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Melaksanakan ibadah wajib seperti apa? Seperti salat, puasa, dan zakat. Dan ini berkomitmen menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Akad atau kontrak, menepati janji lisan atau pernyataan kepada orang lain. Inilah jenis-jenis janji. Tapi banyak jenis janji, tapi hanya bagian-bagian yang kita sampaikan. Baik. Keutamaan memenuhi janji itu. Yang pertama, meningkatkan keimanan kita ya. Sangat luar biasa, Masya Allah. Iman kita ini meningkat apabila kita menepati janji itu. Yang kedua, membangun kepercayaan. Kita diberikan kepercayaan oleh orang lain. Yang ketiga, mendapat pahala. Pahala dari mana? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjadi cerminan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa ini keutamaannya orang-orang yang menepati janji. Oke, tayyib. Ada pertanyaan tentang menepati janji? Sudah paham? Sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, mungkin inilah materi kita hari ini. Satu pesan saya kepada anak-anakku semuanya, kalau Anda berjanji ya, maka harus diikuti dengan insya Allah. Yang kata insya Allah itu kalau Allah menghendaki, kita akan laksanakannya. Olehnya itu, apabila kita melakukan segala sesuatu apapun kegiatan kita, maka selalu didahulukan insya Allah. Olehnya itu, marilah kita menutup pertemuan kita hari ini ya, dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.